Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Raffi Putra. Aku adalah seorang exchange student dari Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku sedang pertukaran pelajar di Malaysia, terkhusus di University Teknologi Mara UiTM Malaysia. Nah, sini aku bersama teman aku. Boleh perkenalkan diri, Mas? Boleh. Perkenalkan nama saya Gibran Satra Gazalba. Saya adalah mahasiswa internasional dari Universitas Malaya. Kalau boleh tahu, Masnya prodinya apa, Mas? Sekarang I'm pursuing study in microbiology. Sekarang di microbiologi and molecular genetic lebih tepatnya. Oke. Mas Gibran, kita kan kebetulan berdua udah temenan cukup lama ya. Kira-kira menurut Mas Gibran nih, gimana sih caranya biar bisa untuk ke luar negeri? Menurut saya dulu ya, Mas. Kalau menurut saya sebagai exchange student, kalau untuk mau keluar negeri, itu yang pertama tuh harus ada yang namanya LOA atau Letter of Acceptance ya. Kalau Mas sendiri perlu nggak kira-kira LOA itu? LOA jelas perlu ya. Tapi LOA itu kita dapatnya saat kita mendaftar, dan LOA diterima kalau kita benar-benar udah diterima dari kampusnya itu. Oke, so setelah dari LOA itu sebenarnya masih banyak lagi, misal kayak visa, mungkin juga ada IELTS atau TOEFL ya yang diperlukan sertifikatnya. Namun juga jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau berkuliah di luar negeri, studying abroad ataupun hanya exchange student, itu pun juga harus yang disiapin, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah uang yang cukup, karena di luar negeri tentu saja itu beda currency-nya ya kan, dan juga daily needs-nya juga beda gitu. Nah, kalau buat Mas Gibran, kira-kira nih, dulu emang udah awalnya mau di University Malaya Malaysia, atau dulu pernah mau masuk mana nih? Jujur UM tuh sama sekali bukan first choice saya. Oh ya, oke. Terus kira-kira dulu tuh mau kepikiran di mana tuh? Dulu tuh kepikiran di IPB arsitektur. Tapi setelah itu ada nih kampus yang buka pendaftarannya itu di Malaysia. Saya tertarik, coba-coba daftar, walaupun prodinya berbeda dari tujuan saya, yaitu mikrobiologi. Alhamdulillah keterima. Tapi ya itu aja sih. Ya, oke. Kalau dari aku sendiri dulu, aku pas daftar sebenarnya bukan di UNES ya. Dulu awalnya aku sebenarnya mau ikatan dinas di Akademi Kepolisian, namun udah 2 kali nyoba nggak keterima. Alhamdulillah keterima di Universitas Negeri Semarang di PTN, dan sekarang saya bisa exchange lah di UiTM Malaysia juga. Ya, kalau untuk prodinya emang menurut aku yang paling gampang itu ilmu olahraga atau sports science. Kalau menurut aku itu tuh prodinya sangat-sangat fleksibel. Nah, Mas Ibran, kira-kira apa sih kesannya setelah menjadi mahasiswa di Malaysia tuh? Kesan ya, jujur mungkin secara kayak hidup di sini, day to day life, nggak jauh-jauh banget sih. Apalagi kayak keadaan di Jakarta ya, ini kan di KL, jadi menurutku nggak jauh-jauh beda sih. Tapi yang kaget itu di kampusnya, soalnya dari cerita teman-teman saya, kampus di Indo sama di Malaya itu beda. Nah, dan itu yang bikin agak sedikit, apalagi yang dari SMA-nya di Indo, terus pas lanjutin kuliahnya di sini adalah sedikit kayak culture shock tentang cara belajar dan lainnya di sini. Nah, oke. Kalau dari kesannya menurut Mas Gibran tuh, kesannya itu apakah bangga atau kesannya itu malah kaget? Mungkin menurut Mas ada satu kata nggak yang bisa merepresentasikan itu? Gimana ya? Atau satu kalimat gitu, boleh? Satu kalimat. Bahagia dan bangga. Bahagia karena saya bisa belajar ke luar negeri gitu ya, dapat pengalaman yang lebih luas gitu, nggak cuma di Indo aja. Kalau di Malaysia kan ada yang dari ras lain juga, jadi bisa banyak berkenalan dengan orang banyak, jadi kayak terbuka gitu pikirannya. Dan bangga karena again, saya salah satu keluarga
anak dari orang tua saya yang bisa kuliah ke luar negeri dan kuliah di kampus top lah di Malaysia. Jadi Salah satu pemain top ya sekarang nomor di QS World University Rank itu 56 ya kalau nggak salah. 56 ya. Iya 56 ya. Awal kemarin tahun lalu tuh 58 ya. Iya, tahun lalu 58. Kalau aku kesannya setelah menjadi exchange student di Malaysia, alhamdulillah bangga ya tentunya, walaupun tidak panjang, hanya sekitar 1 semester di sini. Aku salah satu mahasiswa yang beruntung karena aku dapat sedikit funding dari LPDP sekitar 50%. Ya tentunya juga 50%-nya lagi itu mostly dari kebutuhannya minta dari orang tua tentunya. Namun juga aku juga bangga bisa exchange di sini ya, walaupun aku juga mahasiswa yang bukan prodi yang bener-bener banyak yang saingannya, entah banyak yang orang mau masuk ke prodi aku, tapi seenggaknya aku tuh bisa buktiin kalau prodi aku tuh nggak cuma di situ-situ aja gitu. Nah kalau Mas Gibran sendiri nih, kenapa milihnya Malaysia, kenapa nggak bukan US, Australia atau China atau Jepang gitu, bisa jelasin nggak? Menurut saya kenapa saya pilih Malaysia karena lingkungannya di sini mayoritasnya masih Muslim gitu ya. Jadi akses untuk makanan halal itu masih banyak daripada yang dari negara-negara yang barat gitu ya. Dan juga lingkungan di sini, jadi kayak lingkungan di sini tuh nggak jauh-jauh beda sama kayak yang di Indonesia, orang-orangnya, warga-warganya ramah. Bener-bener. Ya, dan di sini tuh student tuh disayang banget gitu loh. Kayak misalnya kita ngasih tunjuk bukti kalau kita seorang student di sini, itu sama beberapa toko restoran gitu mereka bakal kasih diskon saking sayangnya sama student. Oke. Jadi udah ada riset sebelumnya sebelum datang ke Malaysia. Iya, betul. Kalau aku sendiri ya, kenapa milih Malaysia? Yang pertama itu nggak jauh-jauh dari Indonesia tentunya. Terus yang kedua, Malaysia tuh menurutku nggak terlalu banyak culture shock juga. Mungkin nggak kayak aku dulu pas semester 1 pernah exchange ke Thailand. Itu kan banyak banget tuh makanan non halalnya ya nggak sih? Nah tapi kalau Malaysia aku yakin banyak muslimnya dan menurutku adaptasinya juga lebih cepat rasanya ya kan. Mungkin dari benefit-benefit yang lain mungkin bisa aku ceritain setelah ini ya. Nah terus Mas Gibran, apa aja nih tantangannya pada saat berkuliah, terutama sekarang kan udah semester 4 nih, kita barengan nih ya di UNES, aku semester 4, lo semester 4 di UM. Nah kira-kira bisa nggak ceritain nih apa aja tantangannya gitu, nggak perlu banyak-banyak lah, 1 atau 2 aja. Jujur tantangannya tuh mostly itu di bagian bidang akademik. Kalau pertemanan dan lain-lainnya di sini tuh gampang banget, asal kalian easy going, orang-orang di sini juga terbuka juga. Tapi misalnya di bidang akademik itu tuh misalnya kalian orang Indonesia menurutku jauh kayak final examnya itu bobotnya 50%, dan itu tuh bukan di bukan di ruangan kelas biasa, jadi ada gedung sendiri, jadi atmosfernya, hawa ujian itu kerasa banget. Oke. Oh jadi itu kayak academic is very very important in here, right? Iya. Kira-kira nih Mas Gibran, kira-kira tuh seberapa struggle dari 1 sampai 10 untuk bisa dapat nilai bagus di prodi Mas Gibran nih? Menurutku sebenarnya tiernya bisa dibilang 7 lah. Awal-awal masih kayak 9, masih gampang, tapi makin lama emang makin dalam, makin mastering ya, makin mastering, jadi kayak udah lah ya gitu. Kalau aku sih tantangannya jujur awal-awal tuh mungkin malu-malu ya, karena saya mungkin dari looksnya bukan orang asli sini dan juga mahasiswa hanya exchange kan. Tapi menurut saya makin kesini tuh tantangannya itu malah jadi jadi hiasan lah istilahnya ya. Karena tantangannya contoh, misal kalau orang sini kan kalau mostly kalau di aku kan FSR Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi itu tuh kan pakai
mostly Bumi Putra ya, Iya, Bumi betul. Putra. Terus juga pakai bahasa Malaysia. Nah makin situ malah aku tuh makin dengerin orang Malaysia ngomong, itu tuh justru malah bikin aku tuh makin sadar ini tuh sebenarnya gampang, dan kita masih mother tongue-nya masih sama lah gitu kan, Melayu dengan kita misal kita suka Jawa gitu kan, jadi nggak jauh beda gitu kan. Nah terus tantangan yang selain itu mungkin kompetitif ada ya menurutku, Ada, karena ada. menurutku itu ya atlet-atlet ya, kalau dia kan FSR kan, Fakultas Sains Sukan, karena di sini atletnya sebenarnya nggak sebanyak di Indonesia, tapi kayak dia tuh ada kelebihan lain, mungkin di akademik dan juga non akademik jadi satu. Tapi kalau di Indonesia mostly kan atlet mungkin dia sangat-sangat menonjol di non akademik ya, karena di olahraga. Tapi kalau di Malaysia tuh nggak cuma non akademik aja, tapi akademiknya juga sangat-sangat tinggi untuk kita bisa compete dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini gitu. Ya Mas Ibran, lanjut, kira-kira hal-hal apa aja yang berbeda daripada di Indonesia sebagai mahasiswa di University Malaya? Apa ya? Kalau sebentar dulu. Kalau di mungkin Hal berbedanya dalam segi kuliahnya dulu deh, dari segi kuliahnya ya. Wah, kalau dalam si kuliah nggak bisa cerita banyak ya, soalnya pengalamanku atau pengetahuanku tentang sistem perkuliahan di Indonesia kan little to none, jadi kayak nggak bisa dibandingin banget gitu. Tapi mungkin aku bisa bandingin di bidang day to day life, pertemanan dan lain-lain. Kalau di Indo karena emang banyak orang Indo, jadi kayak apa-apa gampang itulah ya, Easy going. banget. Di sini ketemu sama banyak ras, nggak apalagi yang di UN, ada orang India, Cina, ada orang Bumi Putra juga, putra yang asli Malaysia ya kan. jadi kayak emang harus sedikit adjusting gitu. So jadi kayak every part of our class when we attending, there's a competition, right? There's definitely will be a competition. So like we must give the expression like not be to be matter to be good, but as long as kita bisa adaptasi, oke ya It's gitu. okay, ya. Oke. Gitu. Karena kompetisinya sangat-sangat tebel ya, biasanya Yeah. tebel tinggi ya. Oke. Kalau aku yang berbeda daripada Indonesia, mungkin di fakultas aku, di major atau course aku itu tuh gue rasanya kekeluargaan tuh lebih kerasa di sini tuh. Ya. Jadi aku pernah ketemu sama dekan, ketemu sama kaprodi, dosen-dosen, bahkan naib chancellor ya, Yeah. rektor. Kalau di sini rektor namanya naib chancellor ya namanya. Dia tuh bener-bener apa ya? Merakyat gitu loh. Dalam artian nggak kayak lu siapa gitu, bukan, tapi kayak oh iya terima kasih gitu, oh where do you came from gitu, actually I'm the exchange student from Indonesia, oh Indonesia, by which part of Indonesia, Semarang, oh iya gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, deket gitu loh, akrab banget rasanya gitu loh. Padahal baru pertama ketemu, belum terlalu lama kenal ya kan, tapi udah kayak akrab banget. Bahkan jadi pernah aku tuh keluar dari laboratorium abis kayak ya internship gitu lah istilahnya, karena di sini aku juga ngerasain internship di laboratorium fakultas aku. Itu aku pas jalan keluar nih ya, pas jalan keluar giliran aku mau ke gym nih, tiba-tiba aku tuh dipanggil sama kaprodi aku, diteriakin Rafid gitu kan. Dia suruhin go right here gitu kan. Oke, this the money, give whatever you want ya kan, buy whatever you want ya kan. Terus suruh dijajanin, literally itu beneran dijajanin sama kaprodi gue tuh, dikasih duit gitu kan. Itu menurut gue kayak terlalu baik menurut gue terlalu baik gitu kan. Bayangin dosen mana di Indo yang mau kayak gitu. Iya, Itu mungkin kayak di itu ya, beda aja sama Indo ya, bagian dosennya kan. Menurut gue malah gue yang nggak enak mah jatuh malah gue yang nggak enak gitu loh. Jadi kayak apa ya, justru malah berbedanya itu yang kayak gue malah makin suka ya behaviornya ya kan. Privilege gue jadi mahasiswa, even cuma jadi exchange student dari Indonesia yang ada di Malaysia, especially in UiTM ya kan. Itu tuh kayak oh ini tuh sangat berkesan banget. Ada di sisi dari hati gue gitu loh ya.
walau hanya sebagai exchange student ya kan. Dan kadang sisi terbuka suportif dari dosen itulah yang buat kayak mahasiswa itu jadi semangat Betul. tadi gitu. Menurut aku juga tantangan atau keperbedaannya itu malah karena kita dari Indonesia ya, kita kan nggak terlalu beda jauh ya sama orang-orang yang asli Malaysia ya, ya kan, a native Malaysian ya kan, citizen. Jadi kayak oke gitu, kita tuh benar-benar di accept gitu loh. Jadi kayak nggak ada penghalang gitu, kecuali kita ditanyain dari mana gitu. Lo pernah dikira orang Sabah nggak? Sering banget. Sering kan? Gue pernah dikira orang Sabah, sumpah. Gue dikira orang Sabah ya kan. Padahal aslinya orang Indonesia gitu kan. Gitu. Nah terus nih yang terakhir nih, yaitu adalah saran buat teman-teman yang mau kuliah atau exchange di Malaysia nih. Mas Gibran kira-kira ada saran nggak buat teman-teman yang mau kuliah study abroad di Malaysia nih? Having fun banget sih kalau tentang college life di sini. Kayak emang kesempatan buat kalian keluar negeri itu bagus untuk study lainnya, tapi juga untuk memperluas pengalaman kalian di sini, bukan cuma dalam sisi akademik. Akademik bagus, cuma kayak perluas di pertemanan di sini juga, dan ya Dapat experience-nya gitu loh. Dapat experience-nya gitu. Nggak cuma di nasional tapi internasional gitu. Betul. Karena juga orang Indonesia juga banyak kan di sini. Banyak banget, gak cuma banyak banget, pasti ketemu ya kan. Iya, Pasti ketemu kayak literally kayak kita naik ke LRT ya kan. Nah terus tiba-tiba ada kayak worker masuk, tiba-tiba kayak dia tuh ngomong pakai bahasa Jawa, di motormu di mau ngono ya. Terus kayak kita bisa nimbrung gitu terus lagi. Jadi kayak tiba-tiba asik sendiri gitu. Tapi di sisi lain kadang kita juga takut kayak tiba-tiba malah dikira kita yang so asik gitu. Dikira kayak gitu ya kan. Kalau aku buat saran buat teman-teman sih, aku nyiapin dari jauh-jauh hari ya, misal kayak bahasa Inggris, karena di sini literally gue pernah baca ya, Malaysia itu salah satu negara atau enggak negara nomor satu dengan literasi bahasa Inggris tertinggi di benua Asia. Di benua Asia. ya. Jadi kalau dari Indonesia gue nggak tahu ya jujur. Tapi kalau di sini kemungkinan besar ketemu orang Malaysia pasti bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Jadi kayak nggak ada barrier. Even kayak ada kata-kata mungkin Melayu yang teman-teman nggak tahu, lu bisa pakai bahasa Inggris. Jadi nggak malu-maluin, dan mereka tuh paham gitu kan. Jadi kayak ini benar-benar considering yang bagus buat teman-teman mau kuliah di sini gitu kan. Kalau aku juga kalau sebagai mahasiswa exchange ya itu tadi, portofolio kalian harus tebel ya kan, pengalaman kalian, gimana kalian kenal sama dosen ya kan yang ada di universitas kalian, karena itu semua sangat-sangat berkaitan dengan akademik kalian di kampus gitu kan. Mungkin ada saran lain nggak ya kira-kira? Mungkin dari aku itu aja kali ya. Kalau aku sih sejauh ini ya tebelin, banyakin koneksi dulu ya, terutama karena gini, kalau teman-teman mau exchange di Malaysia, menurut aku tuh berarti kan teman-teman dari home university di Indonesia tuh kayak harus udah well known lah, well known ya kan. Jangan sampai unknown. Kalau dia unknown kan malah kaget tiba-tiba ada orang mau exchange gitu kan, dia minta exchange. Karena kita harus diketahui sama dosen-dosen kita dulu ya, lingkup di fakultas, lu tuh siapa ya kan, lu sebagai mahasiswa tuh bisa ngapain aja ya kan. Baru tuh teman-teman mau exchange atau enggak, ini kaitannya teman-teman mau magang di luar negeri, jadi kayak dipermudah lah istilahnya ya kan. Jadi istilah nggak malu-maluin ya kan. Nah kira-kira ada nggak satu dua kata yang boleh Mas Gibran sampaikan ke teman-teman? Mungkin pengalaman kita nggak bisa sepenuhnya di-share di video yang pendek ini. Jadi again, do your best, try your best. Kalau di sini, dan misalnya kalian mau ke sini, you can do it. And if you do, be the best. Betul. Ya kan. Even kayak apa ya? Walau kita terlihat, maaf ya bahasa kasar, goblok, tapi seenggaknya kita belajar gitu. Betul. Kita tuh dihargai walaupun kita, mohon maaf, bodoh, tapi kita dihargai untuk belajar gitu. Iya, di support terus. Di support. Walaupun dia dosen tahu kita tuh bodoh, kita belum belajar banyak, tapi dia tahu kita mau belajar gitu. Iya, betul. Sangat supportif gitu loh. Kayak kita tuh benar-benar kayak teman-teman, mungkin ada beberapa teman kita kayak gimana, udah paham belum? Nanti gua ajarin deh gitu. Kayak pasti ketemu yang kayak gitu-gitu. Tapi ya di sisi lain, walaupun teman gitu, dia ngajak kita supaya kita kompetitif. Justru malah kompetitifnya tuh yang ngebangun loh, bukan crab mentality ya kan. Bukan crab mentality. Malah itu ya kan. Menurut gue gitu, mungkin sepatah dua kata mungkin teman-teman
maximize your skills ya. Menurut gue maximize your skills ya, karena skillsnya itu yang kalian serap di Indonesia terus kalian pakai di sini gitu kan. Jadi istilahnya mempermudah ya teman-teman. Menurutku penasaran sih, harus penasaran sebagai teman. Oke, kira-kira sepatah dua kata itu yang boleh aku sampaikan. Aku Rafid. Aku Gibran. Oke, mungkin itu cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Boleh.